Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One pemirsa, dan kembali kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, tapi kalau dari pandangan Pak Beni sendiri melihat Pak, setidaknya ada dua kasus yang dipisahkan, ada kasus perintangan penyidikan dan juga pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dari vonis-vonis yang sudah dijatuhkan kepada para terdakwa di kasus yang sebelumnya dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum di kasus perintangan penyidikan ini, Pak Beni melihat semuanya sudah sesuaikah Pak dengan peran mereka, dengan apa tindakan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban? Ya, kita semua menyaksikan jalannya sidang ya. Mungkin inilah sidang yang sangat transparan. Hari demi hari semua prosesnya diliput oleh media secara terbuka. Sehingga publik pun bisa menilai sendiri, publik pun dapat teredukasi dengan proses persidangan ini. Memang sangat menarik ketika kita bisa melihat ada saksi yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan, berbohong dan sebagainya. Sehingga di sini pun tidak hanya hakim, tidak hanya jaksa, tetapi publik pun bisa menilai bahwa ini kooperatif, seperti apa yang ditunjukkan oleh Eliezer ya. Dia secara terang menjelaskan kasus ini, perannya dia apa, prosesnya bagaimana, sehingga sangat membantu. Di sisi lain kita lihat sendiri kan, seperti Sambo mengatakan perintah hajar, sementara Eliezer mengatakan perintahnya tembak. Nah, publik kan pasti menilai logikanya, orang diberikan senjata, diberikan peluru, disuruh mengajar, apakah harus mukulin pakai senjata? Kan ini aneh. Dan di situ terlihat sekali bagaimana kebohongan itu terjadi. Sehingga bagaimana hakim akhirnya memutus dengan hukuman yang maksimal. Ini juga tentunya berlaku pada masing-masing terdakwa ya. Di sini publik akan menilai, hakim juga akan menilai, sehingga nanti putusan hakim tentunya akan disesuaikan dengan peran, niat, kesalahannya yang dilakukan, kemudian rekam jejaknya. Nah, ini akan nanti menentukan berat ringannya hukuman. Oke. Tapi Pak Beni, kalau kita melihat kembali ke kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini, di fakta-fakta persidangan yang sudah ada, relasi kuasa, kemudian alasan tidak bisa menolak perintah atasan, dalam hal ini Verdi Sambo, sehingga membuat para terdakwa ini akhirnya melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kalau berkaca dari vonis yang dijatuhkan kepada Arif Rahman Arifin, menurut Pak Beni, hakim pun juga akan memperhitungkan Pak mengenai adanya relasi kuasa ini, artinya ketidakmampuan para anggota Polri ini menolak perintah atasannya sehingga terpaksa harus melakukan hal tersebut meskipun salah, begitu Pak Beni? Ya, jadi sedikit saya sampaikan gambarannya ya. Kalau seorang Sambo ini misalkan menjabat di jabatan entah itu Kapolres, itu Kasat, Serse, dan sebagainya, itu tidak sebesar pengaruhnya dengan dia sebagai Kadif Propam. Karena Kadif Propam ini kan selaku pengawas internal, merekalah yang memproses kesalahan dari para anggota. Merekalah yang melakukan penyelidikan, kemudian merekalah yang kemudian mengajukan ke sidang kode etik. Bayangkan ketika dia memerintahkan dan yang diperintah menolak, bisa-bisa dicari-cari kesalahannya. Dan kita semua tahu bagaimana powerfulnya dia ya di internal Polri. Inilah yang kemudian membuat para anggota ini berpikir dua kali kalau akan menolak. Itu satu. Kemudian ada yang hubungan atasan bawahan. Ini bicara psikohierarki. Sulit untuk menolak karena dia atasan langsung yang menentukan nasibnya dia. Bahkan di sini ada anggota lain yang bertugas di satker yang lain, yang di Bareskrim, di Polda Metro dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan hakim, sehingga hakim memberikan putusan yang lebih ringan. Nah, di samping itu juga tentunya kondisi psikologis ketika proses obstruction of justice ini terjadi, ini juga menjadi pertimbangan hakim. Sebagai contoh, perintah bersihkan, amankan,
Ini kalimat yang pendek, singkat, tetapi harus diterjemahkan oleh si anggota yang diperintah. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah karena HK ini tugasnya memang selaku karopaminal itu yang nangani perkara atau yang menyelidiki perkara, seharusnya bersikap kritis. Apapun perintah atasan itu dia harusnya kritis. Kalau ada kecurigaan, kalau ada hal-hal yang dinilai menyimpang atau aneh, ini harusnya bersifat kritis. Apakah mempertanyakan, apakah kemudian dia juga melakukan hal-hal yang bisa justru mencegah terjadinya obstruction of justice ini. Nah, ini juga menjadi pertimbangan hakim, terbukti bahwa tuntutan jaksa sendiri menjadi lebih tinggi dibanding yang lain. Oke, baik. Lalu Pak Beni, kalau kita nanti juga akan mengikuti jalannya sidang dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini, nampaknya hakim juga akan mengambil sikap yang seadil-adilnya memperhitungkan peran mereka masing-masing dan juga catatan-catatan mengenai relasi kuasa itu. Artinya Pak Beni cukup optimis dengan hal ini, begitu Pak? Betul, jadi memang relasi kuasa ini tidak hanya di institusi kepolisian ya. Saya yakin di institusi lain sama. Bagaimana mereka nasibnya ditentukan oleh atasannya. Penilaiannya baik buruk ditentukan oleh atasannya. Rekomendasi diberikan oleh atasannya. Sehingga dengan kuasa itulah anggota pasti berpikir dua kali ketika akan menolak perintah dari atasan. Saya mengalami ketika masih aktif dulu sebagai polisi. Kadang ada perintah yang kemudian saya harus berpikir dua kali. Kalau saya laksanakan, ujung-ujungnya risiko tetap ada di saya. Misalkan selaku penyidik. Penyidik itu independen. Tetapi ketika kita menuruti perintah yang melanggar norma hukum, risiko akan ditanggung oleh saya, bukan oleh yang perintah. Maka saya ambil sikap, saya menolak. Ya ada risiko, dipindah, tidak apa-apa, tetapi saya selamat. Dibanding saya melaksanakan perintah itu, dan saya harus menanggung risikonya. Mungkin saya akan diajukan dalam sidang kode etik, tapi bisa juga nanti dikenakan sanksi pidana. Jadi ini pilihan kembali kepada masing-masing, siapkah menanggung risiko, tetapi demi kebenaran. Nah, ini masing-masing pribadi tentunya punya sikap yang berbeda-beda. Oke, Pak Beni, yang menarik juga sidang etik di kepolisian ini kan juga nanti masih akan berlangsung ya Pak. Ini kedudukannya seperti apa Pak Beni dengan persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apakah kemudian apa yang nanti dijatuhkan sebagai vonis ini juga cukup akan berpengaruh dalam sidang etik yang dijalani oleh sejumlah terdakwa? Ya, dalam hal ini pihak Polri tentunya dalam merancang waktu kapan dilaksanakan sidang etik ini disesuaikan dengan sidang pidana yang berjalan. Tentunya tidak bisa berbenturan karena para saksi kan juga dihadirkan di pengadilan. Sebagai contoh kasus Eliezer, setelah jaksa menyatakan tidak banding, kemudian via Eliezer menerima, maka kasus tersebut inkrah. Nah, dalam hal ini pihak Polri langsung merespon. Karena sudah inkrah, maka sidang kode etik yang dilaksanakan tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di pengadilan negeri. Dalam kasus Eliezer, itu juga dihadirkan saksi-saksi yang dipanggil ke pengadilan, tetapi saat ini sudah tidak lagi karena pembuktian itu sudah berjalan semua. Jadi 8 saksi itu yang digunakan dalam kasus sidang kode etik Eliezer, 3 hadir secara fisik, 2 karena sedang dirawat sakit, dan 3 lagi karena sudah ada putusan pengadilan, maka salah satu pertimbangannya adalah penetapan putusan pengadilan itu sebagai bagian dari pembuktian di sidang kode etik. Maka pada saat sidang kode etik itu
tidak lagi membuktikan tentang pelanggaran pidananya, tetapi yang dibahas adalah menyangkut yang bersangkutan memegang menggunakan senjata api yang diperoleh tidak sesuai prosedur, tidak melalui tes psikologi, tidak melalui tes kesehatan, namun dalam pembuktian di sidang kode etik ternyata semua itu adalah atas perintah Sambo yang mengatur Sambo, sehingga Eliezer tidak mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api. Semua sudah disiapkan meskipun tidak sesuai prosedur, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada di Sambo. Oke. Oke. Nah, berarti Pak Beni nanti pada saat sidang etik berjalan, ini juga akan berjalan tidak sebegitu sulit ya Pak ya, karena semua bukti-buktinya yang digunakan itu juga seperti yang sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu Pak Beni. Artinya apa yang kemudian akan diputuskan dalam sidang etik, beratannya akan seperti apa Pak? Ini juga akan saling terkait begitu? Ya, dalam hal kan di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 itu tentang pemberhentian anggota Polri, kemudian Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana diatur bahwa dalam hal pemberhentian anggota Polri, ya, pemberian tidak hormat ini, di sana dikatakan bahwa di samping melakukan, di samping sudah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ini ada satu lagi, pertimbangan pejabat yang berwenang. Nah, inilah Komisi Kode Etik itulah yang nantinya akan menentukan orang ini masih layak nggak menjadi anggota Polri atau tidak. Nah, di situ akan dibuktikan nanti masalah pelanggaran etiknya, kemudian nanti apakah ada pelanggaran sumpah janji sebagai anggota Polri, sumpah janji jabatan, kemudian apakah ada pelanggaran kode etik dan sebagainya. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan nanti yang akan dibahas. Biasanya nanti kan ada penuntutnya membacakan tuntutannya, tapi ada pendamping yang melakukan pembelaan, dan nanti pimpinan sidang kode etik lah yang kemudian akan mengambil keputusan. Sebagai catatan, dalam kasus Eliezer kemarin, salah satu pertimbangan adalah dia sebagai justice kolaborator yang sangat membantu dalam pengungkapan kasus Duren 3. Oke. Baik, Pak Beni, kita nanti masih akan berdiskusi bersama dengan Pak Beni, dan kita juga akan melihat bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV One kembali hadir untuk Anda.